saya melihat ada laki-laki tidak bertanggung jawab, walaupun saya bukan ustadz, misal saya biasa, saya wajib ngasih tahu dia. Sebagai apa? Sebagai muslim. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan, ngapain kamu intervensi saya? Saya tidak intervensi kamu. Saya sedang menjalankan ajaran Islam. Ini simpel aja yang saya sampaikan tadi. Izin sebelumnya, eh, salam kenal tadi, Masya Allah tadi. Mudah-mudahan ketularan berkahnya ya, tadi ya. Tadi, yang saya tanyakan ini tadi seputar rumah yang saya pernah ya, masuk ke rumah yang non Muslim tadi, sama rumah yang Muslim gitu ya. Kenapa beda ya suasananya tadi ya? Agak gimana gitu ya. Kalau rumah kita kan walaupun sederhana tuh hangat ya tadi. Kalau rumah Muslim walaupun besar gitu ya kelihatan gimana tapi suasananya kok beda ya kan ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perasaan, firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hati kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya untuk merasakan nyaman tidak nyaman, merasakan tenang tidak tenang. Jadi ketenangan itu bukan pada ketenangan kursi mahalnya, bukan, tapi pada ketenangan batin. Kenapa batin kita itu tenang? Karena tempatnya bukan bersih, suci. Suci itu jauh dari bersih. Tidak semua yang bersih itu suci, tapi semua yang suci pasti bersih. Nah, jadi dari mulai bersih zahirnya sampai kepada bersih batinnya. Bersih zahirnya emang bendanya bersih. Bersih batinnya jauh dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itulah yang membuat kita hati itu tenang, nyaman. Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Dari mana datang ketenangan itu? Dari Allah. Kenapa kita merasakan ketenangan? Karena suci dari zahir dan batin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, di Indonesia ini sering dijuluki sebagai negara yang fatherless gitu Ustadz ya. Di ayah itu ada, tapi seolah-olah nggak ada gitu, tidak terlibat dalam kehidupan keluarga begitu kadang. Nah makanya padahal di dalam rumah itu sendiri laki-laki itu adalah kepala keluarga gitu Ustadz. Nah seorang laki-laki yang sudah menikah itu kan punya kewajiban untuk mendidik istrinya gitu Ustadz. Pendidikan baik agamanya dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan nafkah dan lain sebagainya juga tanggung jawab suami. Nah, kondisinya seandainya si suami ini eh, dari sisi pendidikan itu belum terpenuhi gitu Ustaz. Lalu siapa yang menjadi tanggung jawab pendidikan suami? Ya kalau istri tadi kan penanggung jawabnya adalah suami. Nah, kalau seorang laki-laki, siapa yang punya tanggung jawab untuk mendidik seorang laki-laki, Ustaz? Seorang laki-laki setelah dewasa, selesai S1, tapi tidak punya pemahaman agama, secara sekolah umum, fisika, biologi, kimia, matematikanya bagus, tapi dia tidak punya pemahaman agama yang baik. Kalau perempuan, kekurangan itu diisi oleh suami. Kalau laki-laki, siapa yang bertanggung jawab? Maka laki-laki juga punya orang-orang yang disebut sebagai wali, walaupun tidak bertugas sebagai wali seperti dalam wali nikah. Laki-laki nggak punya wali nikah, tapi sebagai orang yang didahulukan selangkah. Kalau bahasa Minangkabaunya, didulukan selangkah, ditinggikan seranting.
Daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Ada saudara dari ayahnya, saudara dari ibunya. Jadi kita ini di Nusantara ini, setiap suku itu punya local wisdom. Laki-laki di suku Minangkabau, siapa menasehati dia? Mamaknya. Mamak itu maksudnya adalah saudara laki-laki dari ibunya. Ibu saya punya 5 saudara laki-laki. Ini 5 saudara laki-laki ini bisa memanggil saya kalau saya kurang adab, kurang tata krama, kurang sopan, kurang santun. Perhatikanlah di suku Batak. Itu ada saudara ayahnya, saudara, atau tidak ada hubungan saudara, tapi marga, secara marga dia lebih tua. Secara marga dia lebih tua. Itu akan memanggil dia untuk memberikan dia pengajaran. Maka di dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak mesti hanya punya hubungan nasab. Saya melihat ada laki-laki tidak bertanggung jawab. Walaupun saya bukan ustadz, misal saya biasa, saya wajib ngasih tahu dia. Sebagai apa? Sebagai muslim. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan, "Ngapain kamu intervensi saya?" Saya tidak intervensi kamu. Saya sedang menjalankan ajaran Islam. Jadi kalau begitu, siapa yang akan mendidik seorang laki-laki? Keluarganya. Siapa lagi? Tokoh adatnya. Siapa lagi? Sesukunya. Siapa lagi? Saudara semuslimnya. Kenapa banyak sekarang laki-laki tidak mau tahu? Berarti 4 unsur ini tidak bekerja. Tokoh adat tidak bekerja, tokoh sesuku tidak bekerja, tokoh agama tidak bekerja, masyarakat tidak bekerja. Semua diam melihat kejahatan. Siapa yang jadi korban? Perempuan. Istri-istrilah yang menjadi korban dari laki-laki yang kurang ajar. Bapaknya tidak mengajar, ibunya tidak mengajar, walinya tidak mengajar, tokoh adatnya tidak mengajar, ulamanya tidak mengajar, jadilah kepala rumah tangga kurang ajar, dan yang paling teraniaya adalah yang paling lemah di rumah itu. Siapa yang paling lemah? Istrinya. Anak-anak. Anak pun kalau sudah besar, melawan dia. Tapi anak-anak kecil, maka yang selalu menjadi korban KDRT itu adalah perempuan, anak kecil, anak perempuan. Anak laki-laki agak selamat dikit. Kalau ibu didik anak laki-laki ibu dengan baik, maka menantu ibu akan ringan. Tapi kalau anak ibu kurang ajar, ada perempuan lain yang sejenis dengan ibu akan merasakan kesulitan untuk menjaga anak ibu. Dari mulai meletakkan handuk di atas tempat tidur, menarik baju paling bawah sampai yang lipatan atas tumpang centang perenang, sampai piring kotor pun tak terangkatnya ke dapur, dan seterusnya dan seterusnya. Keluhan-keluhan perempuan yang kita tonton di TikTok dengan video-video pendek itu. Kenapa itu terjadi? Iya, karena laki-laki kurang ajar. Tidak diajar oleh ibunya, tak diajar oleh ayahnya, tak diajar oleh tokoh adatnya, tidak diajar oleh ustadznya, tidak diajar oleh masyarakatnya. Menjadilah anak kurang ajar. Anak kurang ajar menjadi orang besar yang kurang ajar. Big baby. Dia big badannya, tapi otaknya masih baby. Anak-anak yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang banyak terjadi sekarang. Memang suami saya ini nggak mabuk Pak Ustadz, nggak pakai korban, nggak narkoba, nggak selingkuh. Tapi perbuatannya naik asam lambung saya Pak Ustadz. Apa nggak kasihan kita nengok perempuan macam itu? Demikian Ustadz Alfred.